Bab 2054, Pelanggaran Perjanjian. Jangan khawatir, aku punya batasan sendiri. Aku pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Mengenai keselamatanku. Dean menghentikan ucapannya. Dia menggertakkan giginya sambil melihat ke langit dan berkata, "Saudara-saudara kita yang sudah meninggal pasti akan menjagaku." Pemuda di sampingnya berhenti berbicara dan juga ikut menatap langit. Lalu, dia menundukkan kepalanya dan pergi untuk menangani hal selanjutnya. Di dalam ruangan. Setelah kedua orang itu pergi, Deakin segera mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk melaporkan situasi saat ini kepada John. Namun, di dalam hatinya, Deakin tiba-tiba merasa bahwa ide ini agak konyol. Apa pecundang kecil seperti Asosiasi Maple Pavilion masih ingin berhubungan dengan wilayah timur? Benar-benar konyol. Aku sudah terlalu menganggap tinggi mereka. Ucap Deakin dengan nada dingin dan langsung menyambungkan panggilan telepon. Bagaimana situasinya? Anak buahku bilang kamu bertarung dengan Asosiasi Maple Pavilion? Begitu telepon itu terhubung, suara John terdengar tidak sabar. Deakin mendengus dingin di dalam hatinya. Selain bertanya tentang situasi pertempuran, apa John tidak bertanya tentang keselamatan Deakin? Aku berjuang untukmu, apa kamu tidak memedulikanku? Saat ini, Deakin merasa dirinya tidak tertandingi. Bagaimanapun juga, tadi dia merasa khawatir dengan keselamatan anak buahnya. Tuan John, tidak ada masalah. Asosiasi Maple Pavilion masih menggunakan metode sebelumnya. Mereka membagi pasukan menjadi tim kecil, lalu terus keluar masuk untuk melancarkan serangan terhadap kita. Tapi, saya pergi secara pribadi ke lapangan dan mengambil alih komando untuk menekan mereka kembali tanpa menyebabkan adanya korban jiwa. Jawab Deakin dengan nada serius seraya menyombongkan dirinya. John hanya menanggapi dengan santai. Dia juga paham dengan karakter Deakin. Bagaimana dengan wilayah timur? Tanya John setelah hening sejenak. Tuan John, tidak ada masalah dengan wilayah timur. Ini hanya kekacauan biasa. Saya rasa itu terjadi karena masalah perebutan wilayah. Hal semacam itu umum terjadi. Deakin masih tidak bisa menahan senyumnya ketika membicarakan masalah ini. Karena dia merasa para bandit di wilayah timur itu benar-benar tidak memiliki otak. Apa beritanya benar? Yang aku dengar adalah kekacauan di wilayah timur tidak sederhana. Dengar-dengar skalanya sangat besar. John menganggukkan kepalanya terlebih dahulu sebelum bertanya dengan gelisah. Tuan John, ada saya yang mengatasi masalah itu. Anda tidak perlu khawatir. Jangan percaya pada gosip. Saya sudah mengirim 10.000 orang untuk mencari tahu situasinya. Saya juga sudah memasuki wilayah timur secara pribadi untuk mencari tahu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Deakin, John akhirnya merasa lega. Baiklah, saat ini mari kita abaikan wilayah timur. Nanti aku akan mengirimkan sekelompok orang untuk mendukungmu. Kemudian, cari peluang yang tepat untuk melaksanakan rencana tersebut dan lancarkan serangan secepatnya. John berhenti memikirkan masalah wilayah timur dan mengutarakan rencana selanjutnya. Tuan John, apakah kita semua akan menyerang mereka? Tanya Deakin dengan suara pelan seraya menelan ludahnya. Tentu saja, ada pepatah lama di negara Nagon yang berbunyi seiring berjalannya waktu. Situasi dapat berubah menjadi tidak menguntungkan, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus segera melancarkan serangan. Dengan pasukan besi dan daya tembak yang kuat dari 3 kekuatan utamaku, 200.000 orang dapat diselesaikan dengan mudah. Cibir John dengan nada bicara yang santai seolah-olah sejak awal Asosiasi Maple Pavilion adalah kekuatan yang tidak berarti baginya. Hanya saja, Tuan John, perjanjian itu. Sahut Deakin yang meragu sejenak dan merasa agak khawatir. Lagi pula, jika John melanggar perjanjian, Hanaga akan punya alasan untuk bertindak. Deakin tentu saja tidak takut dengan perang antara John dan Hanaga. Dia hanya khawatir jika kedua belah pihak mulai bertarung. Dia pasti yang akan menjadi korban. Oleh karena itu, dia harus membereskan masalah ini dengan baik. Perjanjian? Perjanjian apa? Perjanjian lisan? Jangankan perjanjian lisan belaka.
Walau ada perjanjian tertulis sekalipun, perjanjian semacam itu bisa dilanggar dan dirobek kapan saja. Yang paling penting adalah perjanjian semacam ini terkadang paling tidak berguna. Ketika saatnya tiba, kita masih harus membandingkan kekuatan siapa yang lebih hebat. Seru John seraya tertawa dingin. Jantung Deakin mulai berdetak lebih cepat. John benar-benar akan mengambil risiko dengan melakukan ini. Sepertinya John juga dipaksa oleh asosiasi Maple Pavilion. Oleh karena itu, sekarang John jadi kehilangan akal sehatnya. Jakun Deakin bergulir beberapa kali. Untuk beberapa saat, Deakin hanya terdiam dan tidak menanggapi apa-apa. Apa yang kamu takutkan? Walaupun Hanaga tahu kalau aku melanggar perjanjian, itu adalah masalah yang terjadi di antara kami dan tidak ada hubungannya denganmu. John tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya ketika Deakin hanya terdiam untuk beberapa saat. Baiklah kalau begitu. Deakin terbatuk, lalu menganggukkan kepalanya. Kamu tidak perlu takut. Aku membiarkanmu melakukan hal ini karena aku sudah yakin. Kamu cukup menyelesaikan kekacauan dengan cepat dan membunuh asosiasi Maple Pavilion. Jangan beri negara Nagon waktu untuk bereaksi. Pada saat waktunya tiba, nasi telah berubah menjadi bubur. Dengan begitu, apakah negara Nagon akan menyerang kita demi asosiasi Maple Pavilion yang sudah bubar? Nada bicara John sudah sedikit tidak senang. Jika bukan karena ketidakmampuannya untuk bertindak sendiri, bagaimana mungkin John meminta Deakin untuk melakukan ini? Namun, bukan keputusan yang tepat untuk tiba-tiba mengubah jenderal sebelum pertempuran. Terlebih lagi, para bandit wilayah selatan itu pasti akan mendengarkan perintah Deakin. Tapi, Tuan John, Anda meminta anak buah Anda untuk menyamar sebagai prajurit wilayah selatan untuk menyerang asosiasi Maple Pavilion secara besar-besaran. Ketika saatnya tiba, di mata negara Nagon, prajurit wilayah selatan yang akan dianggap melanggar perjanjian. Sekalipun negara Nagon menemukan kesalahan kita, mereka pasti akan menjatuhkan kami. Deakin tidak bodoh saat menganalisis situasinya. Setelah mendengar perkataan Deakin, John tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membantahnya. Lagi pula, apa yang dikatakan Deakin juga benar adanya. Di dalam hati John, Deakin hanyalah pionnya. Deakin hanya pion yang bisa digunakan untuk membunuh orang. Jika tidak bisa digunakan lagi, John akan membuang Deakin. Namun, kata-kata seperti itu tidak boleh dikatakan secara terang-terangan. Setidaknya tidak bisa dikatakan untuk sekarang. Tuan John, apakah Anda masih di sana? Jantung Deakin kembali berdetak lebih cepat. Dia pun bertanya dengan hati-hati. Deakin, aku ingin bertanya. Apa kamu bisa melakukan ini? Tanya John dengan nada tegas setelah dia terdiam selama beberapa detik. Apa? Deakin sontak tertegun. Dia tidak menyangka John akan menanyakan hal itu. Belum sempat Deakin menjawab pertanyaan itu, John tiba-tiba berteriak. Kuberitahu saja, kalau kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, pergi saja sana. Kuberitahu lagi, bahkan tanpamu sekalipun, aku tetap bisa melakukannya. Masih ada begitu banyak orang yang ingin melakukan ini, hanya saja aku belum memberi mereka kesempatan. Kalau kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, pergilah dari sini. Karena aku masih bisa melakukannya tanpamu. Teriakan John langsung membuat Deakin membeku di tempat. Setelah itu, wajah Deakin berubah menjadi pucat pasi. Sekarang John adalah pendukung satu-satunya. Bab 2055, menang telak. Sebenarnya, sekarang John adalah jimat Deakin dan seluruh wilayah selatan. Jika John benar-benar tidak peduli tentang mereka, asosiasi Maple Pavilion pasti bisa membunuh para bandit wilayah selatan dengan mudah. Jadi sekarang, Deakin sama sekali tidak berani menantang John. Jantung Deakin berdebar ketika dia menjelaskan. Tuan John, bukan itu maksudku. Aku hanya bilang kalau itu mungkin agak tidak cocok. Kita perlu berpikir panjang tentang hal ini. Aku sama sekali tidak berniat untuk menentangmu. Jangan salah paham, Tuan John. Hai MPH, aku tidak membutuhkanmu untuk menganalisis situasi. Yang aku butuhkan adalah kamu melaksanakan semua perintahku tanpa bertanya apa-apa.
Sejujurnya, yang aku butuhkan adalah bawahan yang patuh. Siapapun yang patuh bisa menjadi bawahanku. Kamu mau melakukannya atau tidak? Kata John dengan kejam dan tegas. Dekin hanya ragu selama 2 detik sebelum dia langsung menyetujui John dengan berkata, Tuan John, aku akan melakukannya. Begitu saja. Aku akan mengutus orang untuk mendukungmu dan memberitahumu rencana selanjutnya. Sebaiknya kamu tidak punya pikiran lain karena orang-orangku bisa menghukummu kapan saja. Setelah John selesai berbicara, dia langsung mengakhiri panggilan. Dekin tentu saja terus-menerus mengangguk dan tidak berani merasa kesal sedikit pun. Setelah panggilan berakhir, Dekin menghela napas lega. Hei, setelah aku mendominasi wilayah selatan dan segitiga emas, aku akan membuat kalian semua memohon padaku. Sorot mata Dekin menjadi sangat menyeramkan. Selama dia benar-benar menguasai 2 daerah besar seperti wilayah selatan dan segitiga emas, dia akan memproklamasikan dirinya sebagai raja. Setelah itu, statusnya akan langsung berbeda. Pada saat itu, Dekin akan merekrut lebih banyak prajurit dan berkembang selama 1 atau 2 tahun. Nanti, bahkan ketika John bertemu dengan Dekin, John juga harus memohon padanya, kan? Aku harus bersabar agar aku bisa mendapatkan pencapaian lebih besar. Jadi, aku akan bersabar. Gumam Dekin pada dirinya sendiri. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan hatinya. Seorang ajudan mengetuk pintu, lalu bertanya, Tuan Dekin, kenapa sepertinya masih ada suara tembakan dari wilayah timur? Abaikan mereka. Biarkan mereka bertarung. Dekin mendengus, kemudian dia berpikir, nanti setelah aku menguasai segitiga emas dan wilayah selatan, bagaimana kalau aku juga menghajar orang wilayah timur? Menurut Dekin, orang-orang di wilayah timur hanyalah sekelompok orang bodoh yang bisa dikalahkan dengan mudah. Baik. Ajudan itu mengangguk. Dekin memutar cincin di jarinya, lalu dia mendongak sebelum berkata, Bala bantuan dari Tuan John akan segera tiba, kamu pergi menyambut mereka. Baik. Jawab ajudan itu lagi, kemudian dia pergi. Dekin sedang duduk di kamarnya sambil membayangkan hari di mana dia akan menguasai wilayah selatan dan segitiga emas. Dia bahkan ingin menjajah wilayah timur dan barat. Dia mau menguasai 4 perbatasan utama. Saat itu tiba, siapa yang akan berani memprovokasinya? Hahaha! Di dalam kamar, terdengar tawa keras Dekin. Sementara itu, di dalam kamp asosiasi Maple Pavilion. Sejak Mario membawa anak buahnya kembali, dia langsung mengatur pos penjaga dan berjaga di sekitar kamp. Dalam kamp yang memiliki radius sebesar 5 km, ada 1 pos penjaga dalam jarak 5 meter dan seorang penjaga dalam jarak 10 meter. Mario bekerja dengan lebih teliti daripada Chris. Oleh karena itu, Valentino menyerahkan tugas penting seperti menjaga kamp asosiasi Maple Pavilion kepada Mario. Mario benar-benar tidak mengecewakan Valentino. Saat makin krusial dan makin mendekati pertempuran terakhir, Mario menjadi lebih berhati-hati. Kecuali prajurit-prajurit Maple Pavilion yang berjaga, semua orang tinggal di kamp. Gerbang ditutup, penjaga berjaga dan yang lainnya semua beristirahat. Tidak ada yang tahu apa yang selanjutnya akan dilakukan Mario. Namun, Mario hanya berkata jangan memikirkan apapun dan beristirahatlah. Prajurit Maple Pavilion tentu menuruti perintah Mario dan kembali ke kamp untuk beristirahat. Semuanya beristirahat dan memulihkan diri. Mereka siap menyerang kapan saja. Sedangkan pertempuran wilayah timur di bagian tenggara wilayah selatan sudah mau berakhir. Taktik membagi pasukan yang digunakan oleh Valentino sekali lagi menghasilkan efek yang sangat kuat. 100.000 prajurit Malven dibagi menjadi 7 baris untuk menyerang kamp-kamp musuh di wilayah timur. Sedangkan Chris dan yang lainnya menghalangi sisi-sisi, mencari peluang untuk menemukan komandan utama musuh dan memikirkan cara untuk membunuh dengan satu serangan. Selama ketua mereka mati, para bawahan akan langsung panik. Kemudian, karena para bawahan tidak bisa mendapatkan komando yang kuat, akan terjadi kekacauan. Dalam keadaan seperti itu,
mayoritas orang wilayah timur memilih untuk menyerah demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Beberapa orang bahkan meninggalkan kamp dan mulai melarikan diri. Lalu, Chris dan 7 pasukan yang terdiri dari 10.000 orang mengejar dan membunuh orang-orang itu. Sepanjang jalan, banyak sekali orang wilayah timur yang terbunuh dan terluka. Ada yang tewas, terluka dan menyerah. Sisanya lanjut melarikan diri. Kemudian, ketika mereka mengira mereka sudah berhasil melarikan diri dari wilayah timur dan menuju kebebasan, 3 pasukan yang telah diatur Valentino tiba-tiba muncul. Seperti prajurit surgawi yang turun dari langit, mereka langsung berdiri tegak lalu mengayunkan senjata mereka. Sebelum para bandit wilayah timur sempat melawan, mereka semua sudah terbunuh. Sisanya membuang senjata mereka dan menyerah. Setelah itu, kekacauan di wilayah timur pun sudah sepenuhnya tenang. Pertempuran ini berlangsung selama hampir 5 jam. 5 jam tanpa henti. Banyak moncong senjata api yang masih terasa sangat panas. Namun pada akhirnya, Chris dan yang lainnya tetap menang. Setelah perang ini, puluhan ribu musuh tewas dan sekitar 50.000 orang ditangkap. Wilayah timur berhasil ditenangkan Valentino. Mobil Valentino sedang melaju ke medan perang terakhir sebelum perlahan-lahan berhenti. "Ban!" Setelah Malvern membuka pintu mobil dengan tidak sabar, dia langsung keluar dari mobil. Malvern melihat tumpukan mayat di depannya sambil berseru, "Hebat! Hebat!" Seluruh medan perang dipenuhi dengan mayat berserakan dan darah yang mengalir seperti sungai. Bau darah di tempat itu sangat menyengat. Valentino pun keluar dari mobil, lalu dia berjalan ke depan sambil meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya datar. Dia tetap terlihat tenang dan acuh tak acuh. Saat kakinya menginjak tanah, dia bahkan bisa merasakan kelembutannya. Rasanya seperti baru saja hujan, menyebabkan tanah menjadi lembab. Namun, Valentino tahu kalau kelembutan tanah ini karena tumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. "Kak Valentino, kita menang telak. Seperti yang kamu katakan, aku telah melindungi diriku sendiri dengan sangat baik." Chris tertawa sambil menyeka keringatnya, kemudian dia berjalan menghampiri Valentino. Karena ada cahaya lampu mobil, kepala botak Chris juga penuh dengan butiran keringat. "Bagus." Setelah Valentino melihat Chris datang menghampiri, akhirnya Valentino merasa tenang. Apa yang pernah Valentino katakan kepada Chris bukanlah kebohongan. Bagi Valentino, tidak masalah kalau misi mereka selesai atau tidak, tetapi mereka harus mengutamakan keselamatan mereka. Selama mereka masih hidup, mereka kapan saja bisa lanjut menyelesaikan misi. Namun, jika mereka tewas, maka semuanya benar-benar sudah tiada. Haha, secara garis besar, tidak ada yang terjadi. Yang lain telah pergi membersihkan medan perang. Chris berjalan menghampiri Valentino sambil tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk memberi Valentino sebatang rokok. Ketika Valentino baru saja akan mengulurkan tangan untuk mengambil rokok itu, Chris tiba-tiba membelalakan matanya lalu membuang rokok itu. "Brengsek!" maki Chris, kemudian dia segera berlari untuk menghalangi sisi depan Valentino. "Dor! Dor! Dor!" Sebelum Valentino sadar, dia mendengar suara tembakan. Bab 2056, kejutan yang tak berbahaya. "Dasar brengsek! Kamu telah menghancurkan semua usahaku!" Seorang pemimpin bandit wilayah timur sedang memegang pistol sambil terus menembak Valentino. Karena Chris berdiri di depan Valentino, peluru-pelurunya mengenai tubuh Chris. Pemimpin bandit wilayah timur itu jelas ingin membunuh Chris, jadi setiap pelurunya mengenai dada dan jantung Chris. "Dor! Dor! Dor! Dor!" 6 peluru berturut-turut mengenai tubuh Chris. "Ish!" Valentino langsung menarik napas dalam-dalam dan membelalakan matanya. "Dor! Dor! Dor! Apa kamu mati rasa? Dasar brengsek! Dor! 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 Dor!"
Dalam sekejap, ratusan senjata SMG diarahkan ke pemimpin bandit wilayah timur itu, kemudian pelatuknya ditarik. Setelah beberapa tembakan, pemimpin bandit wilayah timur itu memiliki ratusan lubang peluru di sekujur tubuhnya. Sialan! Chris mengulurkan tangan untuk menyentuh dadanya, kemudian dia berlutut. Dari ekspresinya, dia terlihat kesakitan. Valentino berjongkok, lalu bertanya dengan suara gemetar. Chris, kamu jangan menakutiku. Pada saat ini, kepala Valentino berdengung. Dia merasa sangat marah dan terkejut. Mereka jelas-jelas sudah menang, tetapi hal seperti ini malah terjadi. Valentino pun merasa sangat menyesal. Ini adalah kelalaiannya. Kemenangan yang begitu lancar membuatnya tidak pernah menduga ada orang yang akan berpura-pura mati. Bagaimanapun juga, pengalamannya di medan perang masih kurang. Malven dan para prajurit juga buru-buru berkumpul, kemudian mereka menatap Chris dengan mata terbuka lebar. Kak Valentino, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan mati. Biarkan aku menarik napas dulu. Chris mencengkeram dadanya dengan tangan kanan. Dia berlutut sambil menundukkan kepalanya dan bernapas dengan terengah-engah. Sialan! Di mana kamu tertembak? Valentino membelalakan matanya dan telapak tangannya yang berada di bahu Chris gemetar. Kak Valentino, aku benar-benar baik-baik saja. Biarkan aku bernapas dulu. Jangan bicara, biarkan aku bernapas. Chris menarik beberapa napas dalam-dalam sebelum tubuhnya yang gemetar perlahan-lahan menjadi tenang. Valentino mencengkeram bahu Chris dengan kedua tangan sambil berteriak dengan mata merah. Seharusnya kamu jangan melindungiku, dasar bodoh! Tanpa mengangkat kepalanya, Chris berkata, Hah? Apa yang kamu katakan, Kak Valentino? Kalau aku tidak melindungimu, siapa yang melindungimu? Ketika Malven mendengar perkataan Chris, raut wajahnya berubah menjadi aneh. Ketika tadi pria itu muncul dengan pistolnya, Malven langsung ingin melindungi dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak berniat untuk melindungi Valentino dari peluru itu. Valentino juga mengerti maksud tersirat Chris, tetapi Valentino tidak protes tentang pikiran Malven. Setiap orang egois. Ketika bahaya muncul, lebih banyak orang akan secara tidak sadar melindungi diri mereka sendiri. Hanya orang bodoh seperti Chris, yang menghargai sahabatnya lebih dari nyawanya sendiri, yang akan melindungi Valentino dari peluru itu tanpa berpikir. Valentino menggertakkan giginya sambil berkata, Tutupi lukamu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang juga. Setelah itu, dia hendak menggendong Chris. Valentino, tidak ada banyak rumah sakit besar di wilayah timur. Sebelum Malven sempat menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Valentino yang langsung melambaikan tangannya. Kalau begitu, aku akan panggil bala bantuan. Valentino menggertakkan giginya, kemudian segera mengeluarkan ponselnya untuk siap-siap menelepon Reza. Meskipun mereka harus menggunakan helikopter dan rencananya akan terungkap. Meskipun rencana selanjutnya tidak akan bisa dilakukan lagi, Valentino harus menjamin keselamatan Chris. Chris mengembuskan napas panjang, lalu berbaring di tanah sambil meneriaki Valentino. Sialan, Kak Valentino, aku benar-benar baik-baik saja. Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Orang-orang di sekitarnya tidak bersuara. Chris telah ditembak beberapa kali di dada. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Walaupun Chris mempunyai tubuh yang sangat kuat, nyawanya pasti akan berada dalam bahaya. Meskipun sekarang Chris memang terlihat baik-baik saja, semua orang masih sangat mengkhawatirkannya. Dasar! Kenapa kalian tidak percaya padaku? Kak Valentino, jangan menelpon dulu. Aku serius. Chris menggertakkan giginya, lalu dia mengangkat lengannya dengan susah payah untuk merogoh bagian terdalam seragam tempurnya. Wush! Kemudian, sebuah benda hitam ditarik keluar oleh Chris. Sialan!
Saat melihat itu, semua orang langsung tercengang dan membelalakan mata. Valentino pun menatap dengan mata terbuka lebar, lalu dia perlahan-lahan menurunkan ponselnya. Kalau Chris telat beberapa detik, Valentino sudah akan menelepon Reza, kemudian memintanya mengirim helikopter untuk menjemput Chris. Salah satu anak buah Malvin menelan ludahnya sebelum berkata, "Aku pernah melihat benda itu." Pada saat ini, Chris yang berbaring di tanah sedang memegang sebuah panci hitam. Panci itu bahkan ada beberapa lubang yang jelas hasil dari terkena tembakan peluru. Salah satu anak buah Malvin yang bertanggung jawab atas logistik menatap dengan mata terbelalak sambil berpikir, "Makanya aku bingung kenapa aku tidak bisa menemukan pot itu." Ternyata, ratusan orang di sekitar tercengang. Tidak ada yang menyangka ternyata Chris sangat cerdik. Dia menempatkan panci di dadanya. Chris melambaikan panci di tangannya sambil bergumam, "Sialan! Meskipun pelurunya terhalang, organ-organku masih sakit. Siapa sangka benda ini akan sangat kuat? Kamu jangan mengira kamu pintar sekali." Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian dia segera berjongkok dan langsung membuka pakaian Chris. "Kak Valentino, apa yang sedangkan kamu lakukan? Aku bukan orang seperti itu. Kamu jangan gegabah!" teriak Chris sambil mengesampingkan panci tersebut. Valentino mengabaikan Chris dan langsung melihat dadanya. Setelah melihat memang tidak ada luka tembak, Valentino pun lega. Namun, masih ada tanda merah yang besar di dada Chris. Seharusnya saat panci itu terkena peluru, momentum yang kuat mengenai dada Chris sehingga muncullah tanda merah ini. "Hebat!" Valentino terdiam untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya dia mengucapkan satu kata yang sederhana dan mudah dimengerti itu. Sebagian besar, kata itu sudah dapat mengekspresikan suasana hati seseorang. Perlindungan Chris benar-benar mengejutkan Valentino. "Hahaha! Awalnya aku ingin melindungi bagian bawahku. Bukankah mereka semua bilang tidak mempunyai anak adalah perbuatan paling durhaka terhadap orang tua? Tapi terakhir, aku kepanikan. Jadi aku menaruhnya di bagian atas." Chris tertawa terbahak-bahak, kemudian dia berdiri. Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Batu besar yang mencekik hatinya akhirnya menghilang. Chris merasa agak kesal, jadi dia langsung berteriak pada orang-orang yang ada di tempat itu. "Dasar brengsek! Ketika kalian membersihkan medan perang, periksa baik-baik dan lihat apakah ada musuh yang masih hidup." Pemimpin bandit wilayah timur barusan pasti berpura-pura mati, makanya dia berhasil bersembunyi dari semua orang. Para prajurit wilayah timur yang bertanggung jawab atas membersihkan medan perang segera menjawab. "Baik, bab 2057, batas toleransi." Valentino melangkah maju, lalu berteriak pada medan perang yang besar itu. "Sekarang, bagi yang masih hidup segeralah berdiri. 1 menit kemudian, kami akan menembakkan peluru pada semua kepala mayat yang tergeletak di tanah." Wash! Wash! Aku tidak mati. Aku menyerah. Kak, ampunilah aku. Aku juga menyerah. Begitu Valentino selesai berbicara, satu persatu musuh pun berdiri. Awalnya, mereka semua terbaring di tanah. Dalam kegelapan, hidup mati mereka benar-benar tidak kelihatan. Namun sekarang, mereka semua berdiri dengan patuh. Mereka mengambil inisiatif untuk datang ke depan Valentino dan menyerah. Karena itu akan lebih baik daripada ditembak mati oleh bawahan Valentino. Segera, ratusan bandit wilayah timur pun datang ke hadapan Valentino dengan gemetar. Di antara mereka, juga terdapat beberapa wanita. Valentino menatap beberapa wanita itu sambil mengernyit. Wanita yang berdiri paling depan hampir seumuran dengan Valentino. Kecantikannya sangat luar biasa, postur tubuhnya juga sangat seksi. Tampaknya, dia adalah anak darah campuran. Wanita ini mengenakan seragam bela diri hitam dan terlihat tegas, memberikan orang sebuah perasaan yang menawan dan bersemangat. Dengan penampilan dan postur tubuh ini,
wanita ini pasti tidak akan mati kelaparan kemanapun dia pergi. Namun, mengapa dia datang ke wilayah timur yang kacau ini? Valentino tidak menyangka gadis seperti ini akan berada di antara bandit wilayah timur. Mungkinkah wanita ini hanya gundik dari musuh tertentu di wilayah timur? Selain Valentino, banyak orang juga memakukan pandangan mereka pada wanita ini. Loh, kok ada gadis cantik juga? Salah satu bawahan Malven tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah wanita itu. Valentino mengernyit, tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Para pria yang berbaur di area perbatasan ini memang tidak beraturan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tidak bisa berjalan lagi ketika melihat wanita cantik. Namun sekarang, Valentino masih belum tahu reaksi wanita itu. Jadi, Valentino tidak akan ikut campur. Plak! Wanita berbaju hitam ini langsung mengempaskan telapak tangan pemuda itu tanpa basa-basi. Kalau kamu ingin membunuhku, boleh saja. Tapi, jangan menyentuhku. Ujar wanita berbaju hitam itu tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak menatap pemuda itu. Cekaka, hebat. Bagaimana aku tega membunuhmu? Selama kamu mengikutiku dengan patuh, aku pasti akan melindungimu. Kalau kamu mengikuti Kak Malven, itu akan lebih luar biasa. Kelak, kami harus memanggilmu dengan sebutan kakak ipar, hahaha. Pemuda itu beserta orang-orang di sekitarnya pun tertawa terbahak-bahak. Valentino mengerutkan keningnya lagi, lalu menoleh untuk melirik Malven. Malven juga tersenyum, tetapi dia sama sekali tidak bermaksud menghentikan pemuda itu. Kak, aku bersedia mengikuti kamu. Kamu selamatkan aku, dong! Wanita berbaju hitam itu tidak berbicara, melainkan wanita lain di sampingnya langsung melangkah maju dengan ekspresi menyanjung. Beberapa wanita yang tersisa juga langsung menghampiri mereka, rasanya ingin menyerahkan diri di tempat. Beberapa bawahan Malven sangat kegirangan. Chris tidak tahan lagi, kemudian dia mengernyit sambil memanggil. Kak Valentino! Valentino mengibaskan tangannya untuk mengisyaratkan Chris untuk jangan banyak bicara. Bagaimanapun juga, para wanita ini juga termasuk rampasan perang. Terlebih lagi, uang dan wanita adalah motivasi bagi para prajurit ini untuk berperang. Jadi, Valentino tidak punya hak untuk campur tangan. Yang lebih penting lagi, para wanita ini berinisiatif bersikap baik pada mereka. Bisa dikatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama bersedia. Jadi, Valentino tidak akan ikut campur. Valentino, menurutmu, bagaimana dengan wanita itu? Malven tersenyum pada Valentino sambil menunjuk wanita berbaju hitam itu. Valentino melirik wanita berbaju hitam itu, lalu mengatakan yang sebenarnya. Bagus. Entah dari sisi penampilan ataupun postur tubuh, wanita ini benar-benar sangat sempurna. Malven tertegun sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan lembut. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Lupakan saja, aku tidak suka dengan ini. Valentino mengibaskan tangannya dan tidak menjelaskan lebih banyak. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Malven terkekeh. Setelah itu, dia melangkah maju dan menatap wanita berbaju hitam itu sambil berkata, bagaimana kalau kamu mengikutiku? Kamu masih bisa bertahan hidup. Setelah kata-kata ini dilontarkan, Malven pun menunggu jawaban wanita itu. Namun, wanita berbaju hitam itu mengabaikannya. Bahkan dari awal hingga akhir, wanita ini tidak terlalu memperhatikan Malven. Seolah-olah Malven hanyalah udara di matanya. Kenapa? Wajah Malven sedikit memerah, nada bicaranya juga terdengar agak marah. Sekarang, Malven adalah penguasa seluruh wilayah timur. Wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkannya? Namun, wanita berbaju hitam ini malah mengabaikan Malven dan bahkan tidak menjawabnya. Hal ini pun membuat amarah di dalam hati Malven membara. Valentino memperhatikan semua ini tanpa ekspresi. Dia tidak ingin campur tangan dalam hal ini. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini,
Valentino tidak akan bisa mengatasi semuanya. Dengan suasana hatinya saat ini, Valentino tidak akan merusak hubungannya dengan Malvin demi seseorang yang tidak penting. Karena itu, Valentino hanya terdiam. Namun, Chris malah mengernyit. Kesan baiknya terhadap Malvin dan yang lainnya pun memburuk. Jika bukan karena Valentino menekannya, mungkin Chris sudah melangkah maju untuk menghentikan mereka. Salah satu bawahan Malvin melangkah maju, lalu menunjuk wanita berbaju hitam itu sambil memarahi. "Kak Malvin sedang bertanya padamu. Apa kamu tidak mendengarnya?" Beberapa pemuda mengelilingi wanita berbaju hitam itu sambil mengumpat. "Sial! Untuk apa kamu berlagak polos? Kamu bahkan bisa datang ke tempat ini, pasti bukanlah wanita baik-baik. Kalau kamu terus jual mahal, aku akan menelanjangimu sekarang juga." Chris mengelus kepalanya, lalu memanggil Valentino lagi. "Kak Valentino." Tanpa menunggu Valentino berbicara, Chris sudah melangkah maju dan berkata dengan suara rendah. "Bukankah kamu yang memberitahuku bahwa jadi orang itu mesti ada batas toleransinya?" Valentino menatap wanita berbaju hitam itu dengan tangan di belakang punggungnya, lalu berkata dengan tenang. "Coba lihat lagi." "Baiklah." Chris menggertakkan giginya sambil mengangguk. "Kalau kalian ingin membunuhku, aku tidak akan melawan. Tapi, aku tidak akan mengikuti salah satu dari kalian." Wanita berbaju hitam itu mendengus dingin, kemudian mengangkat kepalanya dan memandang ke langit malam. Nada bicaranya sangat tegas. Saat ini, wanita itu terlihat seperti sedang mengulurkan lehernya untuk menunggu dibunuh. "Kamu benar-benar tidak tahu diri!" umpat ajudan Malvin sambil menggertakkan giginya. Kemudian, dia melangkah maju dan hendak menjambak rambut wanita berbaju hitam itu. Valentino berdeham. "Dor, dor, dor." Setelah suara deham ini, suara tembakan yang keras pun tiba-tiba terdengar. Malvin dan yang lainnya tanpa sadar memegang kepala mereka dengan kedua tangan, kemudian melihat ke arah datangnya suara. Chris memegang senjata SMG sambil menembak dengan liar ke arah langit malam. Malvin dan yang lainnya perlahan menurunkan lengan mereka, lalu menatap Chris dengan ragu. "Jangan basa-basi lagi, cepat selesaikan masalahnya. Masih ada hal besar yang harus kita lakukan. Kalian semua mengantre baik-baik untuk tunggu mati." Chris mengangkat SMG dengan satu tangan, lalu menunjuk beberapa ratus tawanan itu dengan satu tangan yang lainnya. Bagi Chris, dia bisa langsung mencabut nyawa musuh. Namun, dia tidak tahan melihat Malvin dan yang lainnya mempermalukan wanita ini. Melihat penampilan sengit Chris, ratusan tawanan segera berkumpul dengan panik. Bab 2058, Kenapa tidak memohon ampun? Malvin menoleh dengan bingung, lalu bertanya pada Valentino. "Valentino, ini." Valentino hanya melirik Malvin dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Valentino menatap ke arah Chris. Malvin tidak lagi berbicara, sedangkan bawahannya malah mengernyit dengan agak kesal. Namun sekarang, Malvin tidak mengatakan sepatah kata pun. Jadi, mereka hanya bisa menahannya. "Berdirilah dengan benar, sekarang aku akan mengirim kalian ke neraka." Chris menunjuk para tawanan dan segera mengganti magasin baru. "Bu, Kak, tolong lepaskan aku. Aku bisa melakukan apa saja." Salah satu tawanan segera berlutut, wajahnya penuh permohonan. "Bu, Bu, Bu." Setelah itu, satu demi satu tawanan pun berlutut di tanah. Ratusan tawanan langsung menangis terseduh-seduh sambil memohon ampun. Namun, wanita berbaju hitam itu masih berdiri di tempat dengan ekspresi datar. Saat ini, para tawanan di sekitarnya sudah berlutut untuk memohon belas kasihan. Namun, wanita ini hanya berdiri di sana dengan diam, membuatnya terlihat menonjol di tengah kerumunan. Terlebih lagi, keuletan dan ketenangan di matanya juga sangat menarik perhatian. Valentino melirik wanita berbaju hitam itu sambil berkata dengan tenang.
ditembak. Chris sedikit ragu, tetapi tetap menarik pelatuknya. Dor! 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 Begitu moncong pistol memuntahkan lidah api, peluru pun ditembakkan. Dalam sekejap, 7 atau 8 tawanan langsung terkapar. Wanita berbaju hitam itu tetap tidak bergerak, ekspresinya bahkan sama sekali tidak berubah. Seolah-olah tidak peduli apa yang terjadi, dia tetap akan menghadapinya dengan tenang. Kak, tolong ampuni kami. Tolong jangan menembak. Ratusan tawanan menyadari kedudukan Valentino. Mereka pun segera bersujud dan memohon ampun pada Valentino. Namun, baik permohonan ampun orang-orang di sampingnya ataupun senjata api di tangan Chris, wanita berbaju hitam ini tetap tidak bermaksud mengalah. Wash! Begitu Valentino mengulurkan tangannya, Chris pun segera menghentikan tindakannya. Pandangan semua orang tertuju pada Valentino. Seolah-olah Valentino adalah ketua dari semua orang. Kak Valentino, kamu! Ajudan Malvin mengernyit dan hendak melangkah maju. Mundur! Kau tegur Malvin. Ajudan itu pun buru-buru bungkam. Ketika melihat ekspresi ketidakpuasan semua orang, Malvin segera menambahkan. Kalian tidak berhak ikut campur dalam masalah Valentino. Mendengar apa yang dikatakan Malvin, para bawahan yang merasa kesal pun menundukkan kepala mereka dan tetap diam. Namun, Valentino memperhatikan semua ekspresi dan gerakan orang-orang ini. Valentino hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik untuk menatap wanita berbaju hitam itu. Valentino menatap wanita berbaju hitam itu lekat-lekat sambil bertanya. Aku sedikit penasaran. Yang lainnya sudah meminta ampun. Kenapa kamu tidak ikut melakukannya? Valentino, kamu tidak usah menghiraukan dia. Dia itu bisu, sama sekali tidak bisa berbicara. Malvin mendekat untuk menasihati Valentino. Barusan Malvin berbicara dengan wanita berbaju hitam ini, tetapi wanita ini malah mengabaikannya. Kenapa harus memohon ampun? Memangnya kamu akan melepaskanku kalau aku memohon ampun? Sebelum Valentino bisa berbicara, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba berbalik untuk menatap Valentino. Malvin langsung tersipu malu dan segera berdiri di samping tanpa suara. Sialan, benar-benar era melihat wajah. Tidak. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu juga tidak akan melepaskanku walau aku sudah meminta ampun. Kalau begitu, kenapa aku harus memohon ampun? Wanita berbaju hitam bertanya balik dengan ekspresi menghina, seolah-olah Valentino adalah orang bodoh di matanya. Valentino yang biasanya fasih bersilat lidah pun tidak dapat menemukan kata-kata yang cocok untuk membantah wanita itu. Ketika menghadapi hidup dan mati, bukankah memohon ampun adalah naluri orang? Percuma saja kalau orang lain memohon ampun. Tapi kalau kamu memohon ampun, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Valentino mempertimbangkan sejenak, lalu mendongak untuk menatap wanita berbaju hitam itu. Awalnya, Valentino mengira kalau dia berkata seperti ini, wanita berbaju hitam itu pasti akan mengubah kata-katanya. Namun, Valentino menemukan bahwa dirinya salah lagi. Wanita berbaju hitam itu masih tidak terkejut sama sekali. Wanita berbaju hitam itu mengerutkan alis cantiknya, lalu melirik Valentino sambil berkata, kalau mau bunuh, bunuh saja. Jangan beromong kosong. Bahkan mati pun, aku juga tidak akan memohon ampun pada kalian. Hai MPH, hehe, sialan. Chris pun tertawa marah ketika melihat penampilan wanita berbaju hitam itu. Valentino melangkah maju dan menatap wanita berbaju hitam itu sambil bertanya. Kamu tidak takut mati? Tentu saja aku takut mati. Aku berdiri karena aku takut mati. Tapi, ada berbagai cara untuk mati. Kata-kata wanita berbaju hitam itu terdengar masuk akal dan penuh dengan sindiran, membuat Valentino agak kewalahan. Valentino bertanya dengan mata menyipit. Apa kamu berdiri karena takut mati? Hehe.
Wanita berbaju hitam itu tersenyum hina. Baru setelah itu, dia benar-benar menoleh dan melihat Valentino dari atas ke bawah. Aku dengar Camp Malven kedatangan seorang ahli militer dengan IQ yang sangat tinggi. Dia masih muda dan berkemampuan hebat, juga sangat menghargai persahabatan dan kebenaran. Selain itu, dia pandai mempekerjakan orang, juga memperlakukan orang bijak dengan sopan. Bisa dikatakan dia adalah orang unggul yang sangat langka ditemui. Awalnya, aku masih sangat penasaran. Tapi sekarang, tampaknya tidak ada apa-apanya. Kali ini, wanita berbaju hitam itu berkata sangat banyak. Setelah mengatakan itu, dia pun menatap Valentino dengan tatapan dingin. Valentino mengulurkan tangan untuk menyentuh ujung hidungnya, lalu dia mengangguk perlahan tanpa menjelaskan apapun. Sejak Valentino datang ke Camp Malven, dia memang telah membuat banyak persiapan untuk pertempuran penaklukan wilayah timur hari ini. Tidaklah heran jika ketenaran Valentino menyebar di luar. Hentikan omong kosongmu. Kekuatan kami tidak cukup sehingga ditangkap oleh kalian. Terserah kalian mau membunuh atau mencabik-cabik kami. Wanita berbaju hitam itu berdiri tegak. Tatapannya penuh dengan kegigihan. Valentino menatap tatapan gigih wanita berbaju hitam itu selama beberapa saat. Setelah itu, Valentino baru perlahan menarik pandangannya kembali. Detik berikutnya, Valentino tiba-tiba berkata, "Kamu pergi saja." Wash! Malven tertegun. Sementara para bawahannya pun langsung mengerutkan kening mereka. Bahkan wanita berbaju hitam itu juga menatap Valentino dengan terkejut. Tidak ada yang tahu mengapa Valentino melakukan ini, serta apa yang dipikirkan oleh Valentino. Wanita berbaju hitam itu mendongak untuk menatap Valentino, lalu bertanya dengan berpura-pura tenang. "Kamu membiarkan aku pergi? Pergilah sebelum aku menarik kembali kata-kataku." Valentino mengibaskan tangannya, kemudian mengalihkan pandangannya dari wanita berbaju hitam itu. Kali ini, wanita berbaju hitam itu terdiam. Wanita berbaju hitam itu terdiam sejenak, lalu mulai bertanya, "Apa kamu tidak takut suatu hari nanti aku akan kembali untuk membalas dendam padamu?" Valentino menjawab dengan tenang tanpa melihatnya. "Kalau aku bisa menangkapmu sekali, aku juga akan bisa menangkapmu 2 kali." "Baik." Ekspresi wanita berbaju hitam itu akhirnya berubah. Setelah itu, dia menggertakkan giginya sambil bertanya, "Siapa nama lengkapmu? Kamu tidak perlu tahu." Jawab Valentino. Valentino hanya ingin melepaskannya saja, tanpa memiliki maksud lain. Wanita berbaju hitam mengernyit dan bertanya lagi. "Kalau begitu, apa kamu tidak tanya siapa namaku? Aku tidak tertarik untuk tahu." Setelah Valentino mengatakan ini, dia tidak lagi menghiraukan wanita berbaju hitam itu. Bab 2059, Bermusuhan. "Baik." Wanita berbaju hitam itu berdiri di tempatnya selama beberapa detik, lalu berbalik dan pergi. "Kak Malven." Ajudan Malven langsung panik. Hal yang pasti akan didapatkan malah hilang begitu saja. Itu adalah sebuah kerugian yang besar. Ribuan prajurit itu langsung mengadang jalan wanita berbaju hitam tersebut. Malven melihat ke arah Valentino, lalu bertanya sambil mengernyit. "Valentino, apa yang ingin kamu lakukan?" Valentino mengibaskan tangannya sambil berkata, "Biarkan dia pergi." Malven menggertakkan giginya. Setelah ragu sejenak, Malven mengibaskan tangannya pada prajurit yang mengadang di sana. Ribuan prajurit itu mengernyit, tetapi mereka tetap bergerak ke samping untuk memberi jalan kepada wanita berbaju hitam itu. Wanita berbaju hitam itu menoleh dan menatap Valentino dengan tatapan dalam. Setelah itu, wanita berbaju hitam itu pun pergi tanpa ragu. Malven benar-benar tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia bertanya pada Valentino sambil mengernyit. "Valentino, kenapa kamu melepaskannya? Mungkin..." Tatapan matanya mengingatkanku pada diriku yang sebelumnya. Valentino melihat ke arah wanita berbaju hitam itu pergi. Seolah-olah dia sedang menjelaskan kepada Malven
tetapi juga seakan-akan dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Tatapan mata yang tangguh dan pantang menyerah itu memang sangat mirip dengan Valentino pada 3 tahun lalu. Malvin menggaruk kepalanya, lalu dia pun tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Ayo bersihkan medan perang. Kita harus bertindak begitu ada kesempatan. Malam ini, kita akan meluncurkan serangan utama. Valentino terdiam sejenak, kemudian mengibaskan tangannya dan hendak pergi. Pada saat ini, ajudan Malvin berkata dengan hina. Bertindak apaan? Serang apa? Apa yang kamu lakukan? Malvin menatap ajudan ini sambil mengernyit. Langkah kaki Valentino juga perlahan berhenti. Saat ini, dia memunggungi Malvin dan yang lainnya. Chris tidak berbicara. Dia memegang senjata api dengan satu tangannya, sedangkan satu tangan lainnya diletakkan di belakang punggung dan menunjukkan sebuah bahasa isyarat taktis. Prajurit Maple Pavilion di sekitar segera mengingatkan satu sama lain untuk bersiap-siap. Dari awal hingga akhir, Chris tidak pernah benar-benar mempercayai orang-orang ini. Chris hanya mempercayai rekan-rekan seperjuangannya. Seketika, suasana di tempat menjadi tegang. Valentino tetap bersikap diam. Dia terus memunggungi Malvin dan yang lainnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Namun, tatapan ajudan Malvin dan yang lainnya membawa aura dingin. Kelakuan Valentino barusan membuat mereka merasa sangat tidak puas. Terlebih lagi, sekarang mereka sudah menjadi kekuatan terbesar di wilayah timur. Mengapa mereka harus takut pada Valentino? Mereka semua sedang menunggu Valentino mulai berbicara. Tidak peduli apa yang dikatakan Valentino, mereka pasti bisa menemukan kata-kata untuk membantahnya. Namun, Valentino hanya berdiri di tempat dan tidak bermaksud berbicara sama sekali, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Di sisi lain, Malvin bisa merasakan aura membunuh Valentino yang dingin itu. Kak Valentino, bukankah kamu harus memberi penjelasan kepada kami tentang tindakan kamu tadi? Ajudan itu melangkah maju dan menatap punggung Valentino lekat-lekat. Chris mendengus, kemudian langsung menunjuk ajudan itu sambil mengumpat. Penjelasan apaan? Kak Valentino tidak pernah menjelaskan tindakannya kepada siapapun. Namun, ajudan itu malah mengabaikan Chris. Karena dia tahu bahwa Valentino adalah tuannya. Valentino masih tidak menjawab, melainkan sedang menunggu sebuah sikap. Valentino boleh tidak peduli dengan sikap orang lain, tetapi sikap orang ini sangatlah penting. Bagaimana masalah ini terselesaikan juga tergantung pada sikap ini. Malvin terdiam sejenak, lalu dia tiba-tiba berbalik dan menampar wajah ajudan itu. Plak! Suara tamparan keras langsung terdengar di sekitarnya. Ajudan itu menutup wajahnya sambil berteriak dengan wajah memerah. Kak Malvin! Sial! Jangan panggil aku Kak Malvin! Memangnya siapa kamu? Beraninya kamu mempertanyakan kata-kata pemimpin kedua? Biar ku beritahu kamu. Tidak peduli pada situasi apapun, kedudukan aku dan Valentino itu setara. Aku rasa kamu ingin cari mati. Begitu selesai berbicara, Malvin kembali melangkah maju dan menampar ajudan itu beberapa kali. Plak! Plak! Satu demi satu tamparan keras mendarat dengan kuat di wajah ajudan itu. Kekuatannya sangat besar dan tanpa berbelas kasihan. Wajah ajudan itu pun langsung membengkak dengan kecepatan yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Sepanjang proses ini, Valentino tetap berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil memunggungi Malvin dan yang lainnya. Setelah Malvin menampar belasan kali, Valentino baru perlahan melangkah menuju ke arah mobil. Sepanjang waktu, Valentino tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika statusmu mencapai ketinggian tertentu, kamu bahkan tidak perlu membuka mulut, seseorang pasti akan langsung menyelesaikannya untukmu. Sekarang, karena Malvin sudah mengungkapkan sikapnya, Valentino juga tidak akan mengatakan apapun. Chris langsung mendengus dan mengikuti Valentino. Mobil dengan cepat menyala dan melaju ke arah kamp. Di dalam mobil, Chris mendengus sambil mengemudi dan berkata, Kak Valentino, aku lihat mereka sudah mulai sombong.
Memang benar apa kataku waktu itu. Mereka pasti punya niat lain. Kenapa Kak Valentino harus begitu bersabar? Kalau memang tidak bisa, kita pinjam lagi jalan negara Nagon untuk membawa semua pasukan asosiasi Maple Pavilion ke sini. Aku tidak membual. Aku pasti bisa mengalahkan mereka semua dalam waktu 2 jam. Makin dipikirkan, Chris makin marah. Dia pun terus menginjak pedal gas di bawah kakinya dengan kuat. Valentino terdiam sejenak, lalu dia perlahan berkata, "Dulu situasi kita begitu sulit, tapi kita semua berhasil melewatinya bersama. Aku tidak ingin bermusuhan ketika kita akan berhasil." Chris melengkungkan bibirnya sambil berkata, "Tapi mereka sepertinya tidak ingin hidup damai dengan kita." Valentino mengangguk sembari berkata dengan datar, "Sejak zaman dulu, mendapat kekuasaan itu mudah, menjaga kekuasaan itu sulit. Kata menjaga ini sebenarnya berbicara tentang menjaga hubungan internal. Hanya dengan kerjasama dan bersatu, kita baru bisa makmur selama 100 tahun. Kalau bagian internal sudah mulai rusak, tidak peduli seberapa besar kekuasaan itu, pada akhirnya pasti akan hancur berantakan." Saat Valentino mengucapkan kata-kata ini, nada bicaranya memang terdengar sedikit khawatir. Valentino memahami kepribadian Malven benar-benar sangat bagus. Namun, orang akan berubah. Di hadapan kekuasaan, uang, kepentingan dan nafsu keinginan, berapa banyak orang yang masih bisa menjaga hati mereka? Manusia bukanlah orang bijak, mereka pasti memiliki keinginan duniawi. Hanya Chris dan yang lainnya akan benar-benar setia kepada Valentino. Meskipun begitu, dulu ketika Mario menghadapi cinta, dia juga hampir membuat kesalahan besar. Sekarang, Malven yang awalnya hanya seorang pemimpin kekuatan kecil di perbatasan, tiba-tiba menduduki posisi penguasa wilayah timur. Apakah perubahan status yang besar ini akan menyebabkan mentalitas Malven ikut berubah? Valentino tidak tahu. Dia tidak ingin hubungan persahabatan ini hancur berantakan. "Kak Valentino, kita langsung melenyapkan mereka saja. Dengan begitu, semua orang hanya bisa mendengarkan perintahmu. Jadi, tidak akan ada hal-hal seperti ini lagi." Pikiran Chris sangat sederhana, melenyapkan semua orang yang tidak sepihak, lalu menjaga kekuasaan ini dengan kekuatan sendiri. Dengan begitu, tidak akan ada masalah lagi. Valentino tidak berbicara, tetapi Chris malah merasa sangat cemas. "Kak Valentino, saat ini kamu jangan berpikir banyak lagi. Kamu harus cepat mengambil keputusan agar tidak menunda rencana besar kita. Beri mereka satu kalimat saja, menyerah atau mati." Chris mendengus dingin. Dia masih merasa sangat kesal di dalam hatinya. Bab 2060, orang yang tidak tahu berterima kasih. Mari kita lihat lagi nanti. Sekarang masih belum sampai tahap itu. Bagaimanapun juga, dia sudah menyelamatkan hidup kita. Valentino melambaikan tangannya dengan ringan. Dia masih memikirkan utang budi ini. Mendengar kata-kata Valentino, Chris menatapnya melalui kaca spion depan dan mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Chris percaya bahwa Valentino pasti punya rencananya sendiri. "Kak Valentino, apakah kita akan menyerang wilayah selatan malam ini?" Chris mengulurkan tangannya untuk menyalakan sebatang rokok, lalu bertanya sambil mengisap rokoknya. "Ya, pasti akan kita serang. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sekarang adalah saat paling kritis. John sudah mengirimkan sejumlah besar prajurit untuk mendukung The King. Dia sudah tidak lagi menyembunyikan tujuannya. Mungkin mereka juga berencana melancarkan serangan ke asosiasi Maple Pavilion. Semua ini tergantung pada siapa yang lebih cepat. Jadi, kita harus mempercepat gerakan kita." Valentino mengangguk dan segera menjawab. "Tapi Kak Valentino, melihat sikap Malven dan orang-orang ini, apa mereka mau membantu kita?" Chris mengerutkan keningnya sedikit dan bertanya dengan suara pelan. Pertanyaan ini membuat Valentino tertegun. Dia juga tidak tahu keputusan seperti apa yang akan dibuat Malven dan yang lainnya. "Aku akan bicara dengannya nanti. Ayo kita kembali dulu." Valentino terdiam selama beberapa saat. Akhirnya dia melambaikan tangannya dan mengatakan ini.
Baik. Chris berpikir di dalam hatinya dan kemudian bergumam. Walaupun akan ada perang sungguhan, kita juga tidak perlu takut pada Malven dan orang-orangnya. Bukankah mereka hanya memiliki 2 pesawat tempur yang sudah kuno? Aku akan meledakkan mereka dengan 1 tembakan. Chris mengucapkan kata-kata ini dengan nada menghina. Namun, setelah mendengarkan itu, Valentino malah tidak mengerti kata-kata Chris. Apa? Pesawat tempur kuno apa? Malven punya pesawat tempur? Dari mana kamu tahu tentang ini? Apakah kamu pernah melihat bahwa mereka memiliki pesawat tempur? Valentino segera duduk tegak dan bertanya dengan terburu-buru. Jika Chris pernah melihat bahwa Malven mempunyai pesawat tempur, Valentino harus memikirkan baik-baik tentang Malven. Karena selama periode waktu ini, Valentino belum pernah melihat Malven dan anak buahnya menggunakannya. Mereka punya pesawat tempur, tetapi tidak menggunakannya dan malah melakukan pertempuran biasa yang menyebabkan banyak korban. Bukankah ini bodoh? Mungkinkah Malven punya pemikiran lain? Ya, aku pernah melihatnya. 2 pesawat tempur kuno yang fungsinya begitu saja. Chris tertegun sejenak. Dia menyadari bahwa Valentino seakan tidak tahu tentang ini. Hari itu, ketika 200.000 pasukan asosiasi Maple Pavilion ingin melancarkan serangan ke wilayah selatan, bukankah Valentino mengirimkan 2 pesawat tempur untuk mendukung mereka? Di mana kamu melihatnya? Di mana pesawat tempur itu? Valentino meraih bagian belakang kursi pengemudi Chris dengan 1 tangan dan bertanya lagi dengan tergesa-gesa. Kak Valentino, kamu tidak tahu tentang ini? Chris menginjak rem mobil dan memperlambat laju mobil. Dia berbalik untuk bertanya. Valentino berhenti sebentar sebelum berkata, Aku tidak tahu, cepat katakan. Chris mengangguk sambil bertanya, Bukankah hari itu kamu mengalami masalah? Lalu, aku dan Mario mengumpulkan semua prajurit dan bersiap untuk pergi ke wilayah selatan dan membalaskan dendammu. Tapi, John muncul dan membantu wilayah selatan. Dia memimpin 100.000 tentara dan membawa semua senjata berat yang kuat di tangannya. Mereka terlihat sangat mengagumkan dan memaksa kita menyerahkan semua senjata kita. Tapi, mana mungkin aku menyerahkannya? John pun bilang ingin membunuh kami semua. Tepat pada saat itu, 2 pesawat tempur kuno tiba-tiba muncul dan meraung di udara, menyuruh kami untuk pergi. Setelah itu, kamu sudah tahu kelanjutannya. Setelah mengatakan ini, Chris menelan ludah dan bertanya, Kak Valentino, apakah kamu yakin kamu tidak tahu tentang ini? Setelah Valentino mendengarkan, kepalanya dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Aku benar-benar tidak tahu soal ini. Valentino menggeleng pelan, lalu menjawab dengan nada serius. Ini. Chris tertegun sejenak sebelum berkata, Kalau bukan kamu yang mengirimkan pesawat tempur ini, siapa yang mengirimnya? Kemudian, Mario dan aku mengetahui bahwa kamu ada di wilayah timur. Kami semua berpikir bahwa kamulah yang mengirimkan dukungan ini. Valentino melambaikan tangannya sambil berkata, Menurut perhitungan waktunya, aku masih koma pada saat itu. Bagaimana mungkin aku bisa mengatur semua itu? Aku tidak mengirimkan 2 pesawat tempur itu. Selain itu, aku juga sangat yakin bahwa pesawat tempur itu tidak dikirimkan oleh Malven. Mereka pasti tidak memiliki pesawat tempur. Valentino berkata dengan sangat yakin dan serius. Namun, makin mendengarkan kata-kata Valentino, Chris makin kebingungan. Aneh sekali. Kalau begitu, siapa yang akan membantu kita? Chris membelalakan mata dan langsung memilih untuk memarkirkan mobil di pinggir jalan. Kemudian, dia menyerahkan sebatang rokok pada Valentino. Jika mereka tidak bisa memahami masalah ini dengan jelas, mereka akan merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin ini dikirim oleh Pak Reza dan orang-orangnya? Valentino menyalakan rokok dan mengisapnya, lalu bertanya dengan suara pelan. Tidak, pasti bukan. Kak Valentino, pada saat itu kami memang berpikir begitu. Tapi kemudian, Jenderal Hanaga menepuk pundak kami dan berkata, kalian memang hebat.
Kalian bahkan punya teman yang bisa mengeluarkan pesawat tempur. Kami tidak menjelaskan apa-apa pada saat itu, juga tidak menyangkalnya. Tapi, melalui perkataan Jenderal Hanaga, bukankah berarti mereka tidak mengetahui hal ini? Ketika Chris mengucapkan ini, Valentino juga tenggelam dalam pikirannya. Hal ini benar-benar aneh. Sudah zaman apa ini? Apa masih ada orang yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama? Dalam ingatan Valentino, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan negara Nagon. Oleh karena itu, Valentino tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghubungi dunia luar sebelumnya. Di dunia luar, dia hanya punya asosiasi Maple Pavilion. Lalu dari mana dua pesawat tempur ini berasal dan kenapa mereka membantu asosiasi Maple Pavilion? Valentino merenung sejenak, kemudian berkata, "Ini mungkin diatur oleh Jenderal Hanaga dan Pak Reza. Hanya saja, mereka sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu agar bisa menyembunyikannya dari orang lain." Chris menggaruk kepalanya. Hal yang bahkan tidak bisa dimengerti Valentino, apalagi dirinya. Mungkin Pak Hendrik yang menggunakan kekuatannya untuk mengatur ini semua. Valentino mengatakan ini lagi setelah memikirkannya. Valentino tidak pernah memahami pemikiran Hendrik yang dalam. Bahkan setelah lebih dari sebulan pelatihan mental, Valentino masih punya banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Selain itu, sebelumnya Hendrik mengatakan bahwa dia sudah memberitahu Valentino semua rahasia yang dia ketahui. Namun sekarang, Valentino merasa bahwa Hendrik mungkin masih menyembunyikan beberapa rahasia. Lupakan saja. Tidak perlu memikirkan ini lagi. Selama ini tidak memengaruhi kita, semua akan baik-baik saja. Kita kembali dulu. Aku harus berbicara dengan Malvin. Mari kita lihat dulu sikap seperti apa yang dia miliki. Kalau dia masih tidak sadar dari kesalahannya, kita sendiri yang akan melawannya. Valentino melambaikan tangannya dan mengisyaratkan Chris untuk mengemudi. Chris mendengus. Dia pun segera menyalakan mobil dan menginjak pedal gas. Sial! Mereka adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Chris menggumamkan ini di mulutnya. Di medan perang wilayah timur. Setelah Valentino, Chris dan yang lainnya pergi, Malvin memerintahkan semua orang untuk terus membersihkan medan perang. Namun, semua orang bisa melihat bahwa Malvin agak tidak bahagia sekarang. Bagaimanapun, dia adalah bos dari kamp ini. Valentino sudah membantah ide Malvin secara terbuka dan mengurus masalah ini dengan caranya sendiri. Bukankah perbuatan itu sama dengan menampar wajah Malvin?